Ini Rizka. Ia adalah seorang siswa SMA yang sedang merasakan pahitnya kehidupan. Rizka memang memiliki kehidupan yang berada. Segala kebutuhannya dapat terpenuhi, mulai dari kebutuhan sekolahnya hingga kebutuhan dirinya sendiri, seperti skincare dan lain-lain. Namun, kehidupan rumahnya tidak mampu memberikan kenyamanan. Ayahnya seorang pengusaha yang hebat. Di suatu waktu, ayahnya menjadi sosok yang obses dengan bisnis dan tidak mempedulikan keluarganya. Ia menjadi orang yang keras, suka membanting-banting barang, meneriaki Rizka dan ibunya, bahkan sampai menampar dan memukul ibunya. Karena sikap ayahnya yang seperti itu, Rizka menjadi sosok yang berbeda dari biasanya. Ia cenderung lebih diam dan mudah emosi. Melihat hal itu, pelan-pelan teman-teman Rizka mulai menjauhinya. Hal tersebut menjadari Rizka bahwa ia hanya memiliki ibunya saja. Dan dari situ, Rizka merasa ia telah menemukan tujuan hidupnya, yaitu untuk membuat ibunya bangga. Setelah menemukan tujuan hidupnya, Rizka mencari tahu bagaimana cara untuk membanggakan ibunya. Kemudian, ia terpikir suatu hal. Ia bisa membanggakan ibunya dengan masuk universitas terbaik di Indonesia. Rizka akhirnya menjadi sering menghabiskan waktunya untuk belajar dengan giat. Banyak upaya yang dia lakukan agar dapat lolos di jalur SBMPTN. Salah satunya dengan mengikuti bimbel. Melihat kegigihan dan keseriusan Rizka, ibunya memberikan dukungan dengan mengapresiasi segala usahanya. Ibunya tahu betul bahwa yang Rizka usahakan selama ini adalah untuk membanggakan dirinya. Setelah mengorbankan banyak hal, pada akhirnya semua usaha yang dilakukan oleh Rizka tidak sia-sia. Rizka dinyatakan lolos SBMPTN di salah satu univ terbaik di Indonesia. Dari cerita tadi, teman-teman tahu nggak sih kalau masalah yang pernah Rizka alami ini pernah dibahas oleh psikolog terkenal yaitu Abraham Maslow. Lebih tepatnya pada teori hierarchy of needs. Abraham Maslow sendiri adalah psikolog pendiri aliran humanistik. Jadi, dulu itu ia penasaran sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang? Akhirnya, ia mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat hidup seseorang itu lebih bahagia dan meaningful, serta apa yang bisa ia lakukan demi mencapainya. Nah, menurut Maslow, ilmu psikologi itu bisa menjawab pertanyaannya, yang sebenarnya pada saat itu mungkin belum bisa dijawab oleh ilmu-ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ia lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs atau yang biasa disebut Maslow Pyramid of Needs. Sesuai dengan namanya, teori ini digambarkan sebagai piramida yang terdiri dari 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup manusia lebih bahagia, sehat mental, dan meaningful, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level berikutnya, kebutuhan di level bawah memang sedikit banyak harus dipenuhi terlebih dahulu. Mengapa? Karena level-level bawah merupakan tingkatan paling dasar untuk bertahan hidup. Tidak mesti tercapai 100%. Yang terpenting adalah orang tersebut merasa sudah cukup bahwa ia bisa naik ke hierarki selanjutnya. Dimulai dari kebutuhan yang paling dasar yang berada di paling bawah, yaitu makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang dimana pada kasus Rizka, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi karena ia berada di keluarga yang berada. Selanjutnya level kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Kita perlu merasa bahwa kita itu bisa terlindungi dari suatu ancaman. Misalnya pada kasus Rizka, ayahnya menjadi suatu ancaman bagi dirinya. Karena ketika di rumah, ayahnya cenderung melampiaskan amarahnya dengan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. Nah, Maslow ini menyebut level pertama dan level kedua sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Selanjutnya level ketiga, di mana level ini seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Nah, biasanya yang bisa memuaskan kebutuhan ini adalah keluarga, teman, pacar, atau komunitas. Pada kasus Rizka, kebutuhan ini tidak berhasil terpenuhi olehnya.
Mengingat teman-temannya cenderung menjauhi Rizka karena kepribadian Rizka yang berubah secara tiba-tiba akibat masalah keluarganya. Lalu kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri atau self-esteem yang biasanya berupa apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa membuat kita semakin percaya diri, misalnya juara lomba, atlet terkenal, karir bagus, dan lain sebagainya. Nah, pada kasus Rizka, ia berhasil menemukan tujuan hidupnya, yaitu untuk membuat ibunya bangga. Mengetahui hal tersebut, ibunya langsung memberikan apresiasi kepada anaknya. Jadi, Rizka mendapatkan apresiasi dari ibunya. Nah, level ketiga dan keempat ini disebut psychological needs atau kebutuhan psikologis. Lalu yang terakhir, kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan hidup sesuai potensi. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya. Aktualisasi diri ini dikendalikan oleh perasaan di mana kita menginginkan hidup sesuai dengan potensi yang kita punya. Seperti contoh pada Rizka, ia berhasil mengaktualisasikan dirinya dengan berusaha memaksimalkan sebaik mungkin pada SBMPTN. Di mana pada saat itu Rizka sudah menyadari bahwa hidup yang ia inginkan adalah membuat ibunya bangga. Hal ini bisa ia lakukan untuk membuat ibunya bangga, yaitu dengan mendapatkan pernyataan lolos seleksi penerimaan SBMPTN. Fakta bahwa Rizka mengikuti dan ia diterima di SBMPTN membuktikan bahwa ia berhasil mengembangkan potensinya. Dalam tulisannya, Maslow berkata bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Dengan kata lain, setiap orang harus tahu apa yang dilakukan dan mendalami hal apa yang ingin dilakukan. Selain mengelompokkan kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. 4 kebutuhan terbawah, yaitu kebutuhan tubuh, keamanan, sosial, dan kepercayaan diri, itu masuk ke kategori yang didorong oleh adanya rasa ketidakpuasan dan rasa kekurangan sesuatu. Atau singkatnya, rasa takut dan rasa cemas. Misalnya nih, teman-teman ingin makan karena merasa lapar, atau teman-teman merasa ingin dihormati karena takut diremehin, atau bisa juga teman-teman ini pengen ditemani karena takut sendirian. Nah, motivasi-motivasi seperti ini itu dinamakan D-needs atau deficiency needs, yang dimana D-needs ini merupakan kebutuhan karena adanya rasa kekurangan. Lalu untuk level yang paling atas yaitu aktualisasi diri, di mana pada level ini seperti yang sudah saya sebutkan dikendalikan oleh rasa keinginan untuk hidup sesuai potensi. Jadi tujuannya kita itu nggak hanya untuk merasa aman saja, tapi juga untuk merasa puas karena sudah berusaha mengembangkan potensi yang kita punya. Nah, motivasi ini disebut B-needs atau being needs, yaitu kebutuhan menjalani hidup yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Namun pada kenyataannya, seringkali orang-orang ini tidak sadar bahwa kita membutuhkan hal-hal tersebut secara seimbang. Maksudnya, ada sebagian orang yang bersikap tidak acuh pada kondisi finansialnya dan hanya fokus pada sesuatu yang membuatnya bahagia. Namun ada juga sebagian orang yang sangat realistis sehingga hanya fokus pada pekerjaan, gaji, uang, dan sebagainya. Dan mungkin cenderung mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow, gaya hidup keduanya bisa dibilang salah karena kita perlu sadar bahwa hal material dan kebutuhan psikologis harus seimbang. Kita bisa merasakan bahagia dan memiliki karir yang bagus di saat yang sama. Karena memang pada dasarnya, kita itu membutuhkan pekerjaan yang bisa menghidupi kita sambil melakukan apa yang sesuai dengan potensi diri kita sebagai bentuk usaha untuk memaknai hidup. Sebagai penutup dari video ini, kami akan mengutip suatu kutipan dari Maslow, yaitu a musician must make music, an artist must paint, a poet must write if he is to be ultimately at peace with himself. Artinya adalah, ketika kamu sudah merasa berdamai dengan dirimu sendiri, maka lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan potensimu. Semoga video ini bisa membuat diri kamu menjadi lebih baik. Terima kasih.